Mouse yang speknya PAW3395, tapi bentuknya tuh cukup aneh dan ada airflow-nya. Mouse apa kipas angin tuh? Yuk kita coba. Ini dia, Gravastar M2. Secara desain gue rasa ini mouse yang cukup unik untuk sebuah mouse high-end ya. Mungkin secara bentuk mouse ini tuh gak bisa langsung nyaman dan enak gitu. Perlu adaptasi dikit lah. Mungkin alasannya dibuat bentuknya kayak gini tuh biar mouse-nya tuh ringan ya. Walaupun punya RGB gitu. Karena kalau dibiarin kebuka gitu mobonya, RGB-nya kan bakal pecah kemana-mana ya. Jadi secara estetika tuh jelek gitu. Udah wireless belum bang? Udah dong, mouse cakep ini tuh udah support semua konektivitas tuh. Mulai dari wireless 2,4 GHz, Bluetooth, ataupun wire. Wirednya juga udah dapat kabel paracord. Dan mouse-nya juga udah ada tempat simpan dongle-nya tuh. Menarik nih mouse. Terus dengan desain yang kayak gini, dia juga punya bobot yang cukup ringan sih. Ada di 79 gram. Dengan bobot segini terhitung masih cukup ringan lah buat sebuah mouse gaming high-end. So udah cocok lah buat dipakai ke competitive scene tuh. Selain dari bobotnya yang udah enak, switch-nya juga udah oke nih rasanya nih. Karena switch-nya ini udah kerasa lah feedback-nya. Tapi sayangnya gue sih nggak tahu ini pakai switch apa ya, karena nggak tertulis tuh di deskripsi ataupun brief produk ini sebenarnya. Tapi tenang, untuk lifespan-nya itu ada di 8 juta klik. Dan mungkin ya, ini mungkin dia pakai Kail GM8 karena secara feedback ini kerasanya cukup mirip dan untuk lifespan-nya juga cukup sama. Tapi kita nggak tahu ya, baik lagi ini bisa aja switch lain tuh. Udah deh, kita lanjut ke sensor deh. Mouse ini tuh pakai sensor di PAW3395. Iya, ini sensor high-end tuh. Buat yang nggak tahu nih, sensor ini tuh udah dipakai ke hampir semua mouse gaming high-end di range harga 1 ke atas tuh. Jadi kalau kalian ada rencana buat masuk ke competitive scene, ini mouse nih cocok banget. Dan gue juga udah nggak usah bahas lah secara delay-nya. Tentu karena ini mouse yang high-end ya, secara delay udah nggak kerasa sama mata kita tuh. Ya gimana ya, ini tuh sensor mentok sebenarnya pada video ini dibuat ya. Untuk ngelengkapin mouse ini biar makin perfect, mousepad-nya itu udah pakai PTFE yang permukaannya sih udah gak keset dan juga nggak licin tuh. Jadi udah cukup enak lah buat dikendalikan lah. Oh ya, tambahan nih, buat yang mau setting-setting RGB ataupun makro, mouse ini tuh udah ada software secara bawaan dan kalian tinggal lihat aja di link deskripsi, gue bakal taruh. Kalau kalian beli nih, kalian tinggal download aja, link di bawah pokoknya. Terakhir ke harga dari mouse-nya ini ya. Mouse ini tuh cuma dibanderol di angka $79,95 aja. Belum masuk bea cukai di sekitar 2-300 ribuan tuh. Yang kira-kira mouse ini tuh kalau dirupiahin tuh sekitar 1,2 jutaan lah ya. Tapi kalau pakai kode dari gua di sini, kalian tuh bakal dapat diskon di 20%. So, hitungannya kalau udah ditambah bea cukai juga jadi cukup worth it dan masuk akal. Malah bisa bersaing dengan harga-harga yang udah masuk ke Indonesia secara resmi itu. Apa? Kalian mau bandingkan dengan mouse dengan 4K Hz polling rate? Mouse 1,5 jutaan masih jarang banget pakai yang polling rate di 4000 Hz tuh. Jadi per tanggal video ini dibuat, mouse ini masih yang cukup worth it buat di harganya. So mungkin segitu dulu untuk review gua kali ini. Like kalau kalian suka, subscribe channel ini kalau kalian rasa channel ini bermanfaat. Kasih tau gua produk apa lagi yang kalian pengen gua bahas. Gitu dulu, gua Mike pamit undur diri. Bye bye. Pakai otak dorong, pakai otak.